Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin dan tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, ikhwan, akhwat, serta peserta di webinar yang diadakan oleh Darul Quran wal Hadis STFI Sadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini dengan taufik dan rahmatnya kita berusaha untuk menambah ilmu kita yang sekaligus insya Allah akan menjadi bekal kita memasuki bulan suci Ramadan, menjadi tamu-tamu Allah di bulan suci Ramadan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab dan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disebutkan dalam banyak hadis dan riwayat sebagai bulan kita bersiap diri untuk menjadi tamu Allah yang sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, seperti juga dinukil dalam hadis Nabi yang beliau sampaikan dalam khutbah beliau di bulan Sya'ban, bahwa kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu Allah di bulan suci Ramadan. Karena itu banyak kalangan kaum muslimin yang mengamalkan berbagai amalan yang dianjurkan dalam hadis riwayat Nabi atau Ahlul Bait, dengan puasa, dengan bersedekah, dengan memperbanyak istighfar, dan juga tentunya salah satu yang dilakukan oleh Darul Quran wal Hadis STFI Sadra adalah kajian ilmiah, kajian di mana pasti akan punya pengaruhnya dalam kehidupan keseharian kita, meningkatkan intelektualitas kita, meningkatkan pemahaman kita pada Al-Quran dan hadis Nabi, meningkatkan pemahaman kita akan ibadah puasa yang akan kita lakukan, dan peningkatan pemahaman kita, peningkatan intelektualitas kita tentu akan juga mempengaruhi kualitas daripada puasa yang akan kita lakukan. Karena tidak mungkin seseorang bisa melakukan dengan baik sebuah perintah, sebuah amalan kecuali dia memahami dengan baik ilmunya. Ilmu adalah kunci, ilmu ma'rifah adalah pembuka untuk setiap kita bisa mengamalkan dengan baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mengambil sebuah tema hubungan puasa dengan manusia, yakni di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia yang tentu menjadi sebuah kajian utama dalam ilmu yang kita sebut dengan antropologi, bagaimana mengenal manusia, dan kita gunakan pendekatannya dengan pendekatan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia, dan kemudian kita coba menghubungkannya dengan kesempurnaan manusia itu dengan perintah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mampu meraih kesempurnaan manusia dengan melaksanakan puasa tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai sifat manusia, berbagai karakter manusia. Ada sebagiannya adalah karakter yang baik, sifat yang baik, dan ada sebagiannya adalah sifat dan karakter yang buruk. Saya berusaha untuk mengumpulkan beberapa ayat di dalam Al-Quran di mana ayat tersebut menjelaskan tentang sifat dan karakter manusia itu. Mungkin ini adalah sebagian dari apa yang bisa saya mampu untuk saya koleksi beberapa ayat di dalam Al-Quran. Misalnya, manusia disebut oleh Allah sebagai makhluk yang berilmu. Bahkan tidak hanya
berilmu yang dapat menambah atau meraih, menggapai ilmu pengetahuan dari sesamanya, bahkan manusia juga dapat belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang di dalam Al-Qur'an dipuji oleh Allah karena kemuliaannya dan karena ketinggian derajatnya sehingga layak untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam surat Al-Alaq ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah mendeklarasikan tentang tingginya derajat manusia, bahwa manusia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak ayat lain yang juga menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan, bahwa dalam diri manusia, walaupun kita tahu terdapat dimensi tumbuhan di mana tumbuh semua anggota tubuh kita, dan juga ada dimensi hayawaniyah, kebinatangan, di mana ada sifat-sifat buruk yang ada pada sisi manusia ataupun sifat seperti binatang, dan berbagai kemampuan yang dilakukan oleh binatang yang juga mampu oleh dilakukan manusia, tetapi manusia punya kelebihan yang dengan itu manusia berbeda, dan dengan itu manusia mendapatkan berbagai kedudukan mulia, karunia mulia, tugas mulia, taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia punya kelayakan untuk menjadi khalifah, punya karakter dan kesempurnaan untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf dan dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-A'raf ayat 129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastakhlifakum fil ard fayanzur kaifa ta'malun." Dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu arti bahasanya adalah pengganti. Artinya manusia menjadi representatif Tuhan di atas muka bumi. Manusia adalah orang yang paling layak untuk mewakili dan mengejawantahkan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu antara satu manusia dengan yang lain akan bergradasi, dari manusia biasa hingga para nabi alaihimussalam yang mewakili Tuhan dalam berbagai kesempurnaan dalam tingkat yang paling utama. Di ayat yang lain Allah menceritakan tentang dialog Allah dengan para malaikat ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam dan manusia di atas muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, berfirman kepada para malaikat untuk menciptakan di atas muka bumi seorang khalifah, itu manusia. Kemudian menariknya di sini para malaikat justru protes kepada Tuhan atau bertanya kepada Tuhan, apakah engkau akan menciptakan manusia yang justru akan saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah dan seterusnya. Tapi Tuhan kemudian pada saat yang sama tidak mengiyakan dan juga tidak menafikan. Tuhan hanya mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kau tidak ketahui. Sepertinya memang ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa manusia di satu sisi dia adalah memang ada yang seperti disebutkan oleh para malaikat, tetapi ada sebagian manusia yang tidak diketahui oleh malaikat yang justru akan menggapai berbagai kesempurnaan. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72, di saat Allah akan memberikan taklif kepada manusia, amanah kepada manusia. Dan di ujung ayat itu Allah menyebutkan, innahu kana zaluman jahula, bahwa manusia itu adalah berbuat zalim dan bodoh. Tetapi dua kata ini
Di antara makna yang disampaikan oleh para mufassir seperti Allamah Muhammad Hussein Tabatabai dalam tafsir Mizannya, dua sifat ini bukanlah sifat keburukan, dalam artian bahwa Tuhan ingin menyampaikan kepada manusia bahwa manusia adalah makhluk yang berbeda dengan hewan. Dia adalah bisa untuk bersikap zalim, punya tindakan zalim, tetapi pada saat yang sama manusia bisa menjadi sebaliknya, yaitu adil. Dan juga manusia adalah bisa disebut bodoh karena dia tidak memiliki atau tidak memanfaatkan yang seharusnya dia pelajari sehingga dia menjadi makhluk yang bodoh dan bertindak dengan tindakan yang bodoh. Tetapi ada di antara manusia yang justru memanfaatkan segala potensi yang dia miliki sehingga dia memiliki sifat sebaliknya, yaitu alim. Dia mampu untuk kemudian menjadi orang yang berilmu dan melakukan tindakan yang berilmu. Pada ayat yang lain Allah menyebutkan tentang sifat yang lain bahwa manusia terburu-buru. Banyak manusia yang ketika melihat kebaikan dia cepat untuk kemudian senang, dan kemudian ketika mendapatkan keburukan dia cepat untuk putus asa, seperti disebutkan dalam surat-surat ayat Al-Quran yang saya sudah sampaikan atau yang saya sudah tulis di sini. Saya tidak akan membaca semua karena waktu. Manusia bersifat reaktif, cepat senang dan cepat putus asa, cepat terburu-buru untuk kemudian menghukumi. Itu adalah sifat manusia. Tentu sebaliknya ada juga manusia yang berlaku sebaliknya. Dalam ilmu mantik kita mengenal istilah bahwa ketika sebuah statement itu disebutkan antara predikat dan subjek, tetapi tidak ada pembatasan, penjelasan bahwa proposisinya adalah proposisi yang lepas daripada penyebutan semua atau sebagian, maka ketahuilah yang dimaksud adalah sebagian. Karena tidak mungkin maksudnya adalah semua, di mana berarti ayat itu adalah bohong. Karena kita menemukan manusia-manusia yang sama sekali tidak seperti yang disebutkan oleh Al-Quran, tetapi yang pasti adalah menunjukkan kepada sebagian. Artinya sebagian manusia bersifat seperti ini dan sebagian yang lain adalah bersifat sebaliknya, dan itu dinyatakan secara jelas misalnya di dalam surat Al-Insan ketika Allah menyebutkan kemudian di antara manusia itu imma syakiran wa imma kafur. Ada sebagiannya yang kafir, yakni dia tidak pandai bersyukur, tapi ada yang pandai bersyukur, yaitu syakiran. Dan ini adalah menunjukkan bahwa ketika ayat-ayat yang lain menyebut manusia, saat yang lain yang disebutkan dalam Al-Isra ayat 100 bahwa manusia kikir, itu artinya bahwa sebagian manusia kikir dan sebagiannya lagi adalah justru sebaliknya, dia adalah dermawan. Dan sifat-sifat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti ayat-ayat yang sudah saya sampaikan di sini. Dan yang terakhir ingin saya lompat, yaitu pada surat Yusuf ayat 53, di mana Allah menyebutkan bahwa manusia punya kecenderungan kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Bahwa manusia, aku, kata Nabi Yusuf di sini, aku tidak akan membersihkan diriku, karena diri itu memang selalu mengarah kepada keburukan.
selalu menyuruh kepada keburukan. Apakah semuanya? Tidak. Sebagaimana tadi ayat-ayat yang saya katakan bahwa sebagian, di ayat ini juga menegaskan akan sebagian itu. Kemudian Allah menyebutkan illa ma rahima rabbi, kecuali yang memang mendapatkan rahmat dari Tuhanku, justru dirinya, nafsnya adalah cenderung kepada kebaikan. Dalam ayat-ayat ini bisa kita simpulkan bahwa pada diri setiap manusia itu adalah punya dua bentuk kecenderungan. Ada kecenderungan kepada kebaikan dan ada kecenderungan kepada keburukan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams itu adalah surat yang layak sekali untuk kita pelajari dan kita renungkan, khususnya di bulan suci Ramadan nanti, ya, artinya sangat penting dalam kehidupan dan bagaimana kita menjalankan bulan atau kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams itu menyampaikan berbagai sumpahnya tentang matahari, tentang bulan, tentang langit, tentang bumi, tentang siang, tentang malam. Semuanya menjadi bahan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak mencukupkan dengan bersumpah dengan benda-benda ataupun waktu yang mulia itu yang merupakan ciptaannya. Ada di antara ciptaan Allah yang kemudian menjadi ujung akhir daripada sumpah Allah, yaitu nafs, yaitu jiwa manusia. Yang tentu jiwa manusia disebut di ujung mungkin dalam rangka memberikan penekanan bahwa demi-demi yang tadi disebutkan itu adalah muqaddimah untuk kemudian Tuhan menjelaskan kepada manusia betapa ada makhluk Tuhan yang lebih mulia dari semua yang telah disebutkan. Bahkan semua apa yang disebutkan itu adalah diciptakan oleh Tuhan dalam rangka kemuliaan manusia itu sendiri. Dalam ayat yang Allah kemudian sebutkan dan dengan sumpahnya yaitu jiwa, Allah berfirman wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini terjemahan yang ada umumnya baik Kementerian Agama atau yang lain menerjemahkan demikian, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Nya kecil, kemungkinan maksudnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh jiwa itu. Jadi demi jiwa serta apa yang dilakukan oleh jiwa tersebut. Mungkin maksudnya itu, tetapi anehnya kalau itu maksudnya, maka kata kerja yang ada pada sawwa, yang itu adalah kata kerjanya adalah nafs, itu harusnya tidak sawwa tapi sawwat, karena nafs dalam bahasa Arab itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Kemungkinan maksudnya nya adalah nya Tuhan dengan nya yang lebih besar, dengan huruf besar. Tetapi tentu bukan maksud bahwa Tuhan yang melakukan segala-galanya, artinya adalah langsung dalam artian bahwa bukan manusia tetapi Tuhan. Karena kemudian selanjutnya ayat itu mengatakan bahwa Tuhan mengilhamkan kepada manusia, kepada jiwa itu jalan kejahatan dan kebaikan. Dan kemudian Tuhan juga mengatakan qad aflah, sungguh beruntung siapa? Manusia yang mensucikannya, dan siapa yang mengotorinya itu adalah sungguh rugi. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain, berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan, di mana pada diri manusia ada kecenderungan yang Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan untuk manusia, adanya kecenderungan kepada kebaikan, dan pada saat yang sama ada kecenderungan kepada keburukan. Tinggal kemudian manusia sendiri yang mampu untuk kemudian memilih jalan mana yang akan dia tempuh.
Apakah dia akan memilih kecenderungan kepada kebaikan dan melakukan berbagai ketaatan kepada Tuhan, ataukah dia memilih kecenderungan kepada keburukan, maksiat, dan pelanggaran. Sehingga disitulah manusia akan menempatkan dirinya, apakah dia termasuk orang yang beruntung ataukah dia orang yang merugi. Dalam berbagai hadis yang menjelaskan tentang ayat ini adalah diantaranya hadis yang menyebutkan seperti dibahas oleh Al-Imam Al-Khumaini dalam salah satu buku beliau yang dikenal dengan nama Junudul Aqli wal Jahl, bahwa pada setiap diri manusia itu ada bala tentara. Ada bala tentara akal dan bala tentara kebodohan. Dalam kitab Arba'un Hadis, Imam juga menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada junudur rahman dan ada junudus syaitan. Pada setiap diri kita ada bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang selalu menarik kita kepada kebaikan. Tetapi juga ada bala tentara setan yang mengajak kita kepada keburukan. Itulah manusia, sehingga ketika dia mampu untuk kemudian menjadi memilih kebaikan, menjadi bersama bala tentara kebaikan, maka dia akan menjadi seperti yang oleh Allah disebutkan dalam ayat-ayat tadi dengan sifat-sifat baiknya. Tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak mampu untuk memilih kebaikan, justru mengarahkan dirinya melakukan berbagai kemungkaran dan kejelekan, maka dia bersama sifat-sifat yang tadi disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat itu. Pertanyaannya tentu, bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk supaya kita selalu menang kecenderungan kebaikan kita. Tidak kalah kita dengan tarikan setan, tidak kalah kita dengan tarikan bala tentara setan, bala tentara kebodohan yang selalu mengarahkan kepada keburukan. Justru sebaliknya, kita selalu menang untuk kemudian menarik segala keinginan kita kepada kebaikan. Ada dua cara di dalam Al-Quran yang disebutkan untuk, atau dua metode yang disebutkan dalam Al-Quran untuk kemudian jiwa kita betul-betul menjadi manusia dan meninggalkan apa yang kita sebut dengan dimensi hayawaniyah, dimensi kebinatangan, sifat-sifat buruk kebinatangan. Tetapi justru kita akan naik derajat kita sebagai manusia sempurna dan bahkan melewati para malaikat. Ada dua metode yang disebutkan Al-Quran, yaitu metode negatif dan metode positif. Metode negatif artinya adalah dengan meninggalkan, dengan menahan untuk tidak melakukan. Dan metode positif sebaliknya adalah justru melakukan. Metode negatif itu terlihat dengan apa yang kita sebut dengan puasa. Ikhwan dan akhwat sekalian memahami bahwa kata puasa yang dalam bahasa Arab disebut dengan asyam artinya adalah menahan diri. Menahan diri untuk makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Sedangkan sholat adalah perbuatan, melakukan. Dua pekerjaan yang maknanya bertentangan, tapi pada tempatnya dia adalah benar, yakni puasa, menahan diri untuk tidak melakukan yang buruk, sedangkan sholat adalah pekerjaan positif di mana kita melakukan berbagai kebaikan. Dan ini disatukan oleh Allah SWT dalam sebuah ayat yang disebutkan dua kali di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 45 dan yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dan mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan salat. Artinya, hendaklah kita menjadikan sabar dan salat itu sebagai media untuk kemudian kita mencapai kesempurnaan manusia. Dalam
hadis disebutkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam yang dinukil dalam kitab Al-Kafi, yang juga dinukil dalam tafsir As-Safi yang ditulis oleh Faid Al-Kashani, begitu juga Allamah Tabatabai dalam tafsir Mizannya. Yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini adalah puasa. Begitu juga salah seorang ulama ahlu sunnah, yaitu Al-Imam Fakhrul Razi, menyebutkan dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib bahwa yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini adalah puasa. Karena sabar artinya juga dalam bahasa Arab adalah menahan diri. Puasa juga artinya adalah menahan diri. Menariknya, puasa yang waktunya adalah cukup panjang, 12 jam, mungkin orang harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Tidak ada satupun dari amalan yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan. 12 jam itu persyaratannya untuk kemudian menjadi puasa itu sah hanya meninggalkan saja, yakni hanya menahan diri untuk tidak melakukan. Tidak ada amalan yang wajib untuk dilakukan. Ya, dari sejak katakan terbitnya Fajar Shadiq yang menandai awal daripada waktu sholat subuh, dan itu juga awal kita memulai puasa kita, yang ada adalah perintah untuk menahan diri, perintah untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan suami istri, tidak ada lain daripada apa yang kita sebut dengan negatif, yakni jangan melakukan, tahan diri untuk melakukan hal-hal tersebut. Tidak ada perintah, misalnya lakukan A, B, C, tidak ada. Tidak ada yang diwajibkan dalam puasa itu kecuali hal negatif, yakni menahan diri, tidak melakukan. Sebaliknya, sebaliknya sholat adalah perintah yang semuanya adalah pekerjaan. Dan semua pekerjaannya diatur di dalam sholat itu. Sebelum melakukan sholat, ada kewajiban-kewajiban membersihkan najis dari anggota badan kita, membersihkan najis dari pakaian kita, kemudian ada kewajiban untuk berwudu, yakni menghilangkan hadas. Kalau kita berada pada hadas besar, ada kewajiban untuk mandi. Ini adalah kewajiban-kewajiban sebelum kita melakukan sholat. Juga ada kewajiban untuk memastikan bahwa waktunya sudah masuk. Tidak boleh sholat sebelum waktunya masuk. Ada kewajiban untuk benar dalam kiblat kita. Ada kewajiban untuk benar dalam tempat sholat kita. Ada kewajiban yang kemudian juga diatur dalam hal pakaian. Tidak sembarang pakaian boleh digunakan untuk sholat, tapi ada persyaratan pakaian. Begitu juga di saat melakukan sholat, sejak takbiratul ihram sampai kita salam mengakhiri sholat kita, semuanya ada aturannya. Tidak boleh di situ ada katakan inovasi kita, apa yang kita buat sendiri. Semua diatur oleh Tuhan dalam sholat itu dengan melakukan A, B, C, D yang kita sebut dengan kewajiban sholat atau rukun sholat dan seterusnya. Begitu juga bahkan setelah sholat kita selesai, ada kewajiban-kewajiban yang harus tetap kita jaga, harus kita perhatikan sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat adalah ibadah di mana di situ adalah perintah Tuhan untuk melakukan, sehingga kecenderungan yang ada dalam diri kita akan terarahkan kepada kecenderungan kebaikan. Dan puasa adalah sebuah amalan, sebuah perintah, sebuah latihan, di mana dengan puasa itu kita akan menjadi seorang manusia yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain, berbeda dengan binatang. Binatang tidak ada kemampuan untuk kemudian dia meninggalkan makanan tertentu, meninggalkan perbuatan tertentu, meninggalkan tempat tertentu, kemudian meninggalkan katakan perbuatan dan tindakan tertentu, tidak. Tetapi manusia adalah dilatih oleh Tuhan dengan puasanya
pada jam tertentu, pada menit tertentu untuk kemudian tidak melakukan beberapa hal. Karena itu dalam puasa yang sering kita dengar bahwa puasa itu terdiri dari 3 tingkatan, semuanya adalah perbuatan meninggalkan, menahan diri. Pada tingkatan pertama, Tuhan menyuruh kita untuk meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. Kalau kita berhasil untuk melaksanakan puasa dalam tingkat yang pertama ini, maka selain kita telah menyelesaikan kewajiban puasa kita, maka tentu kita akan punya kemampuan untuk melanjutkan kepada hal yang lain. Kita akan mampu untuk kemudian menjadi manusia di mana dia bisa memanage dirinya, memanage keinginannya, kapan harusnya melakukan dan kapan harusnya meninggalkan. Makanan mana yang harus dia makan, makanan mana yang harus dia tinggalkan. Uang yang dia miliki, kemana dia harus belanjakan, kemana tempat-tempat yang harus dia hindari untuk dia keluarkan uang di tempat itu. Tempat mana yang harus dia datangi dan tempat mana yang dia harus tahan kakinya untuk tidak menuju kepadanya. Telinga mana yang kemudian dia harus jaga untuk tidak mendengarnya. Telinga kemana dia harus arahkan untuk mendengarnya. Mata mana kemana dia harus arahkan untuk dia lihat. Kemana mata harus dia pejamkan untuk kemudian tidak lihat. Hidung, tangan, kaki, itu kemudian kita mampu untuk melakukan apa yang disebut dengan puasa tingkat kedua. Artinya kemampuan diri, kemampuan jiwa untuk kemudian memanage sehingga segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah kita mampu untuk kita tinggalkan. Sebaliknya diri kita, jiwa kita, kecenderungan yang ada pada jiwa kita arahkan kepada hal yang memang diwajibkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan akan mendekatkan diri kita kepadanya. Dan yang ketiga tentu setelah kita berhasil menjaga makanan dan minuman serta apa yang membatalkan puasa, dan juga kita berhasil untuk menjaga anggota tubuh kita dari hal yang diharamkan oleh Allah, dan kita arahkan semuanya kepada ketaatan kepada Allah, ada tingkat yang lebih tinggi daripada itu, yaitu bagaimana kita meninggalkan segala sesuatu yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru hidup kita, diri kita, jiwa kita, hati kita, akal kita, semua anggota tubuh kita adalah berada dalam ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada menit, tidak ada detik di mana kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang kita lihat adalah manifestasi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kita kepada Allah. Semua apa yang kita dengar adalah sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Semua apa yang kita sampaikan, kita bicarakan adalah yang mengingatkan kita kepada Allah, sehingga apa yang dikatakan bahwa ma fi qalbi illallah, tidak ada dalam jiwa, tidak ada dalam hati, tidak ada dalam akal kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita buang semua yang justru bertentangan dengan Allah, semua yang justru tidak akan bisa bersatu dengan Allah, semua yang justru akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkat puasa yang paling tinggi. Tentu bukan berarti orang yang sampai kepada tingkat ini adalah meninggalkan segala aktivitas dunia. Tidak, justru segala aktivitas dunia itu dilakukan, tetapi semua aktivitas dunia itu tidaklah melupakan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai rijalun. Mereka adalah orang-orang la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah.
Mereka adalah orang yang aktivitas kesehariannya, baik itu aktivitas bisnis ataupun lainnya, itu tidak melupakan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah kelanjutan daripada ayat yang mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu katsira, yaitu di rumah-rumah di mana di situ dikeraskan, ditinggikan suara untuk mengingat Allah, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat disebutkan diantaranya adalah As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansurnya menyebutkan bahwa saat itu sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apakah rumah itu adalah yang disebut rumah para nabi, ada juga termasuk rumah ini, sambil menunjuk kepada rumah Sayyidah Fatimah, rumah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, ya, rumah ini adalah termasuk daripada rumah-rumah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu, yang artinya penghuninya yaitu Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan mereka yang selalu dalam kehidupannya adalah ingat dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan pemahaman yang sedikit kita miliki, perenungan terhadap ayat-ayat Quran yang tadi kita lakukan, mampu menghantarkan kita untuk melaksanakan puasa sebaik-baiknya dengan berupaya untuk kemudian meningkatkan kemampuan kita memanage diri kita. Kadang-kadang kita mampu memanage orang lain, mengarahkan orang lain. Kita sebagai atasan mungkin mampu untuk kemudian mengatur staf bawahan kita, tetapi kita tidak mampu untuk mengatur diri kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, seperti ayat yang tadi mengatakan bahwa itu adalah susah. Wa innaha lakabiratun, itu adalah susah memang, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang ayat berikutnya, ayat 46 menyebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yang mereka adalah memiliki prasangka kuat bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka akan kembali kepada Allah. Itulah orang yang mampu untuk mencapai tingkat tinggi ini, dan itulah yang disebut sebagai manusia dengan arti yang sebenarnya. Sebab jika kita tidak mampu untuk memanage diri kita, maka selayaknya kita bukanlah manusia. Kita adalah sama dengan binatang yang tidak mampu untuk mengatur dirinya. Dia hanya diatur oleh manusia. Binatang hanya diatur oleh tuannya. Binatang hanya diatur oleh makanannya. Di mana ada makanan dia akan pergi untuk kemudian menyantapnya. Di mana ada tempat yang kemudian dia mampu untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya, dia akan melakukannya. Dia tidak bisa untuk kemudian menahan. Dia tidak bisa untuk memilih tempat. Dia tidak bisa untuk memilih makanan, dan seterusnya. Tetapi kita manusia diciptakan oleh Allah dengan potensi yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, di mana harusnya kita adalah mampu untuk itu semua. Dan salah satu latihan yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah memberikan kepada kita latihan dan training puasa di bulan suci Ramadan, supaya kita benar menjadi manusia yang sesungguhnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemampuan untuk kemudian melakukan perenungan lebih dalam, pemahaman yang lebih dalam, dan sekaligus mengejuantahkan, membumikan segala pemahaman kita tersebut dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam ibadah puasa yang nanti akan kita lakukan. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa
dengan makna yang sebenarnya dan juga menghantarkan kita menjadi manusia yang sempurna yang tiada lain. Itulah yang tadi dibacakan oleh pembawa acara kita, itu manusia yang bertakwa sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.